Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang menghapus atau menghilangkan pahala. Iyyaka wa mudhibatil ujuri. Awas engkau dengan hal-hal yang menghilangkan pahala. Waqad thabata, telah tetap anin Nabi, dari baginda Nabi SAW, annahu qala, sesungguhnya baginda bersabda, man lam yada' qawla zur wal amali bihi, yang tidak meninggalkan dusta dan melakukan dusta, tidak meninggalkan itu, falaysa lillahi hajatun, enggak ada perlunya bagi Allah, maksudnya Allah tidak mau, tidak nerima, fi ayyada'a, di saat seseorang meninggalkan ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makannya dan meninggalkan minumannya, maksudnya puasanya enggak diterima oleh Allah, pahalanya tidak diterima, maksudnya tidak diberi oleh Allah pahala. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Wa ma dzakartuhu min as-safari li fi'lil ma'siyati, dan yang telah kami sebutkan tentang bepergian tujuannya untuk melakukan kemaksiatan, itu minaz-zur, termasuk kejahatan. Alladzi yahbit ajrus shaimi, yang akan menghapus pahalanya orang berpuasa, wa yudhibu thawabahu, menghilangkan pahalanya. Wakadzalik, begitu juga kalau melakukan kekejian di siang hari keharaman, biarpun seadanya itu tidak membatalkan puasa, tapi bisa menghapuskan pahala puasa. Nah, seperti itu. Wakadzalik al-ittifaqu fi nahari Ramadan, atau obrolan di siang hari Ramadan, sepakat alal fahisyati, janjian untuk melakukan kekejian. Na'udzubillah, SMS-nya di siang hari Ramadan untuk melakukan kejahatan di malam hari, itu maksiat waktu SMS-nya. Wa in kana shaumu la yuhkamu bi butlani, biarpun puasanya tidak dihukumi batal, wa yakunu muskitan lil fardhi, dan memang menggugurkan kewajiban, di dalam yaf'al asy-syakhsu, asalkan orang tersebut memang tidak melakukan mayubtilu soma, tidak melakukan sesuatu yang menjadikan batal puasa, minal mufattirati al-ma'rufati, dari hal-hal yang membatalkan yang sudah diketahui. Lakin yuhsya, tapi yang dikhawatirkan adalah ayyakuna qad habita amaluhu, atau qad hubita amaluhu, telah terhapus pahalanya, amalnya. Itu yang dikhawatirkan, terhapus amalnya. Wa dhahaba ajru shaumihi, dan hilang pahala puasanya. Wa lam yahsul lahu minhu illa ta'abu, dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali ta'ab, capeknya dia. Kama fil hadis, seperti disebutkan dalam satu hadis, rubbas shaimin, alangkah banyaknya orang berpuasa, hadduhu, yang ia dapat min syamihi, dari puasanya itu hanyalah al-ju' wal 'atashu, lapar dan dahaga. Rawahu Imam Ahmad wa Imam Ibnu Majah. Wasaumu, adapun puasa, innama, sesungguhnya syara'allahu, Allah mensyariatkan puasa, litahqiqit taqwa, untuk mewujudkan ketakwaan, kama qala ta'ala, seperti difirmankan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, niscaya dengan itu semuanya seperti diwajibkan kepada umat terdahulu. Jadi umat terdahulu ada wajiban puasa, tujuannya adalah la'allakum tattaqun, niscaya dengan itu kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa sebabnya daripada puasa tadi. Faman shamat jawarihuhu, barang siapa yang puasa anggota tubuhnya, anil mufattirati, dari hal yang membatalkan puasa, tapi walam yasum, tapi dia sendiri tidak berpuasa, amma yughdhib rabbal ardi was samawati, tidak berpuasa dari apa yang menjadikan sebab murka Allah, penguasa langit dan bumi, fa innahu, karena puasa, maka sesungguhnya puasa kayak begitu itu adalah lam yuhaqqiq hikmatas shaumi, tidak menjadikan terwujudnya hikmahnya puasa,
wala shoma shoman nafi'il kamil, wala shoma shoman nafi'al kamila, dan puasanya bukan puasa yang bermanfaat untuk yang berpuasa yang sempurna. Ada manfaat kadang sedikit, ini rugi. Falaika ya akhil habibu, maka bagimu wahai saudaraku tercinta, anta taniya bisaumika, hendaknya kau betul-betul perhatian dengan puasamu, inayatan faiqatan, perhatian yang benar-benar kelas tinggi, yang serius, jiddan sangat. Liyakuna saumuka, agar puasamu itu makbulan, diterima indallahi azza wa jalla, di hadapan Allah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, muhaqqiqan, dan bisa mewujudkan tamrata taqwallahi, buah ketakwaan. Maka yang demikian itu bimayali dengan berikut ini. Pertama, ihfad lisanaka hifdzan taman, jaga lisanmu dengan benar-benar, jangan beri kesempatan minazuri, dusta, dan melakukan maksiatnya lidah, juzur, kal-kidbi, dusta, wa ghairi, dan yang lainnya. Wa kulli kalamin batilin, segala perbincangan yang tidak baik, tidak benar. Muharramun, haram. Wa kullu kalamin batil, kullu kalamin batilin muharramun. Wa la tatakallam, jangan engkau berbicara bi kalimatin, dengan kalimat, hatta ta'iyaha, sampai engkau tuh sadar dulu, faham. Wa tatafahhamha, dan kau berusaha untuk memahaminya dulu, ngerti yang kamu omongkan. Tatabayyan, kau sadari, kau jelas artinya fiha, di dalam kalimat tersebut. Jadi kalau ngomong tuh mikir, kamu renungi, kamu pikiri, sampai setelah itu jika benar bermanfaat kita ucapkan, kalau tidak jangan. Fa in kanat kalimatan salihatan sadidatan, kalau ternyata kalimat yang soleh, baik, sadidatan, benar, takallam fatakallam biha, maka boleh engkau mengucapkannya, ngomong. Fa in kanat kalimatan muharramatan fada'ha, kalau kalimat haram ditimbang sebelum ngomong. Mau ngomong apa saya? Jangan asal ceplas dan ceplos. Wadadzakkar annaka, dan ingatlah sesungguhnya engkau, in takallamta biha, jika engkau mengucapkan, berbicara dengan kalimat tersebut, faqad tudhib thawaba, so maka kadang omonganmu itu menjadikan hilang, menjadikan pergi hilang pahala puasamu. Wa tusbih, menjadilah engkau, laisa laka min shaumika, tidaklah bagimu dari puasa, illa ju' wal 'atasu, kecuali lapar dan dahaga. Waqad qala, telah bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba sha'imin laisa lahu min samil ju', alangkah banyaknya orang puasa tidak ada yang ia dapat kecuali lapar. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyami ila sahar, dan alangkah banyaknya orang yang tampak dia itu bangun malam, tapi yang didapat hanyalah as-sahar, yaitu begadangnya tok, capeknya tok, karena sepertinya ia beribadah tapi ternyata dengan melakukan dosa. Wahfad jawarihaka minal a'mali muharramati, dari hal-hal yang diharamkan. Hasib nafsak ala amali jawarihika, jadi dirimu harus kau introspeksi, hisab, hitung apa yang sudah dilakukan. Wa mat'amika wa masyrabika wa malbasika, ini coba makan minummu harus kamu perhatikan, kamu lihat makanmu dari mana kamu dapat, halalnya seperti apa. Jangan sampai hanya asal. Wa kullil amanati, segala amanat-amanat yang pernah kita emban, bagaimana? Huquqillahi wa huquqil ibad, urusan kepada Allah, urusan dengan sesama manusia. Kita harus merenunglah ini, muhasabah dan introspeksi, menyadari, merenungi untuk sampai kepada kesadaran tentang apa yang kita lakukan. Wa kum bikulli ma aujaballahu alaik, dan laksanakan semua yang diwajibkan oleh Allah kepadamu. Wa dha' kullama harramallahu alaik, dan hilangkan semua yang diharamkan oleh Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, annaka, sesungguhnya engkau, illam tatruk qawla zur wal amal bih, jika engkau tidak meninggalkan kalimat-kalimat dusta, bohong, atau melakukan kebohongan, tidak kau tinggalkan, walaysa laka min siyamika ilal ju' wal 'atas kama marra fil hadis, maka tidak ada bagimu kecuali dalam puasa ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga, seperti disebutkan dalam hadis. Tajannab ya akhil habib, jauhilah wahai saudaraku tercinta, al-laghwa fil qaul,
ngomong yang tidak berguna, ngomong asal. Jadi perbincangan yang tidak mengundang pahala, bukan ngomong yang mengandung pahala. Lahu itu ngomong mainan. Wal fuhsya minal kalam, ngomong keji, ngomong jorok, ngomong kotor. Bisomika, dalam keadaan kamu puasa. Di luar puasa pun nggak boleh, apalagi dalam keadaan puasa. Wa tajannab, dan jauhilah kullama yakunu tariqan, dan jauhilah segala hal yang menjadi sebab atau jalan li'itharati syahwati, membangkitkan syahwat. Apa yang membangkitkan syahwatmu kau hindari. Allati tuqi'u shaimah, yang menjadikan seorang berpuasa fil iftar, kadang berbuka, minasomil wajibi, dari puasa yang wajib, au ini tudhib, kok tudhib thawabahu, atau menghilangkan pahalanya, wa huwa musamma birrafati, dan itulah yang menghilangkan ar-rafath, yang disebut ar-rafath itu iseng. Rafath itu iseng, rafas, iseng dengan mulut kita, iseng dengan mulut kita dengan bicara yang membangkitkan syahwat. Rafath itu ngomong jorok yang membangkitkan syahwat. Ar-rafathu. Wa'lam ya akhil habib, ketahuilah wahai saudaraku tercinta, anna shauma laysa tarkan lis-ta'ami wasyarabi faqat. Puasa itu bukan saja makan dan meninggalkan makan dan minum saja, tidak. Walakinahu kaffun 'anil muharramati kulliha, akan tapi hendaknya puasa itu punya makna meninggalkan, kaf, menahan diri dari segala yang diharamkan. Wa amma yuki fiha, atau segala yang menjatuhkan orang dalam maksiat, bukan meninggalkan kemaksiatannya saja, tapi sebab masuk maksiat itu apa. Wa yakunu sababan laha, atau menjadikan sebab dia terjerumus dalam maksiat. Wa qad qala, telah bersabda bagi Nabi SAW, laisa siyamu minal akli wasyurbi, bukanlah makan itu, puasa itu, bukanlah puasa itu hanya meninggalkan makan dan minum. Innamas siyamu, sesungguhnya puasa itu, minal lagwi, dari ngomong yang tidak berguna, rafati, ngomong jorok. Al hadis ini lanjutannya panjang. Rawahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim, hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Ibta'id, jauhilah, anil jahli, dari iseng. Jahil itu, iseng itu ngomong enggak, melakukan sesuatu yang dengan kebodohan, tidak disadari, enggak mikir. Wa antas shaimun, sementara engkau berpuasa. Fala tajhal ala ahadin minan nasi, jangan iseng, maksudnya jangan kamu jahil. Jahil di sini, jahil nyakiti. Awil hayawan, kucing diam-diam dipukul, ayam enggak boleh. Hatta annaka la tajhal ala auladik, jangan juga iseng kepada anak-anakmu, au zaujatik, au muwadzafik, au ghairihim. Wa lidzalika, yadiban itu, lituhafidhu ala siyamik, supaya engkau bisa tetap menjaga puasamu. Wala tarfuth, jangan sampai engkau tarfuth itu apa? Ngomong sesuatu hal di siang hari Ramadan ma'azaujatika, dengan istrimu sekalipun. Dengan istrimu, kalau orang lain kan gak kebayang, ini orang muslim mukmin takwa, dengan istrinya ngomong-ngomong atau melakukan hal bima qad yuaddi ilal imdha, menjadikan sebab karena bangkit syahwat, keluar madhi atau ghairihi, bangkit syahwat. Li'annahu, karena yang demikian itu, kalau ini bisa kata yud'if, menjadikan lemah, tawaba shaumika, mengurangi pahala. Kalau katakan yud'if, melemahkan bisa. Kalau ini melemahkan, menjadikan sebab, bisa yudhib tawaba shaumika, menjadikan hilangnya pahala puasamu. Wa qad yakunul jahlu awir rafatu, bisa jadi berbuat masa bodoh tadi, enggak pernah memikir apa yang dilakukan, berbuat bodoh itu, awir rafat, atau ngomong jorok itu, yuhud bid bithawabi shaumika, menjadikan hilangnya pahala puasamu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum, jika salah satu dari kalian shaiman, berpuasa, fala yarthuth wala yajhal, maka jangan sampai dia melakukan rafath, yaitu ngomong jorok, membangkitkan syahwat dan kotor, wala yajhal, dan jangan melakukan suatu hal yang iseng, yang tidak berguna,
Ya, tapi mengganggu. Ya, jahal itu mengganggu, berbuat bodoh yang mengganggu orang lain, mengganggu orang yang ada di kiri kanannya, tapi mungkin anaknya, mungkin saudara, mungkin kawannya. Qala Hafidz Ibnu Hajar, berkata Imam Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, qauluhu fala yarfuth, beliau ingin menafsiri, menjelaskan makna yarfuth. Shaim, hendaknya seorang puasa jangan yarfuth. Yarfuth bidhammi wal kasri, yarfithi wa yarfuth. Wal murad bir rafath huna, maksud dari rafath huna wa bi fathir ra'i, rafath wal fa'i, al kalamul fahish, ngomong keji. Wa yutraku ala hadza, jadi kadang rafath itu untuk ngomong kotor, ngomong keji. Wa kadang juga kadang wa rafathu ala al jima', dimaksud rafath itu jima' artinya. Rafath itu bisa diartikan muqaddimah jima' atau jima'nya. Wa ala muqaddimatihi, muqaddimah. Wa ala dzikrihi ma'an nisa'. Dzikri ma'an nisa, atau ya ngomong sesuatu yang membangkitkan ya, syahwat dengan perempuan. Wa ala dzikrihi ma'an nisa'i, bersama dengan perempuan. Jadi ngomong yang membangkitkan syahwat dengan perempuan. Au mutlaqan, di sini tidak harus dengan perempuan, pokoknya ngomong kotor. Jadi ada yang memaknai rafath itu adalah kalau kita ngomong dengan lawan jenis, sesuatu mengarah ke sana, membangkitkan syahwat karena lawan jenis. Tapi ini kata mutlak tidak. Yang penting ngomongnya jorok, yaitu rafath. Wa yuhtamal ayakuna lima huwa a'ammu minha, bisa jadi yang lebih luas lagi maknanya. Jadi pertama adalah suami istri bisa saja, bisa maknanya jima', bisa makna ngomong perempuan, laki dengan perempuan ngomong sesuatu yang membangkitkan syahwat, sebab setrumnya lebih dahsyat. Kalau laki dengan laki ngomong, itu saja mungkin sudah yang dibayangkan hal yang enggak. Tapi yang diajak ngomong adalah seorang perempuan, maka lebih cepat bangkit syahwatnya. Laki-laki maksudnya, laki-laki ngomong dengan perempuan. Wala yaj'al ay la yaf'al syai'an min afali ahli jahli kas-siyah was-safah wa nahwi dzalika. Jadi jangan melakukan la yaf'al syai'an, tidak melakukan sesuatu min af'ali ahli jahli, omongannya orang-orang bodoh, kasiyah, teriak-teriak enggak berguna. Us-safah, ngomong-ngomong yang melakukan satu omongan kebodohan. Bodohan dia ngomong yang tidak berguna. Ini kurang lebih tidak berguna, tidak ada artinya, teriak-teriak ngomong. Iseng enggak berguna. Dan itu bisa diarahkan ke orang lain. Melakukan sesuatu yang iseng tidak berguna kepada orang lain, menahwi dzalika dan yang lain sebagainya. Qala An-Nawawi, Imam Nawawi berkata, "I'lam anna nahya as-sha'imi an ar-rafathi wal jahli, na'am, wal mukhashamati wal mukhashamati wal musyatamati laisa mukhtassan bih." Larangan bagi seorang berpuasa daripada rafath, ngomong keji, wal jahli, ngomong yang bodoh, tidak ngomong yang tidak berguna, wal mukhasamati dan berantem, musyatamah, caci maki, itu larangannya laisa mukhtassan bihi, sebetulnya bukan saja untuk orang yang berpuasa saja, cuman bagi orang yang berpuasa lebih parah lagi larangannya. Bukan untuk orang berpuasa saja, bal kullu ahadin mithluhu, tapi siapapun ya juga sama dilarang. Fi aslin nahi, dalam asal pelarangannya, andalika, daripada hal-hal tersebut. Lakinna shaim akad, tapi bagi orang yang berpuasa lebih lagi, lebih dilarang. Ayyuhal akhul habibu, wahai saudaraku tercinta, utrukul khisam wassiyah, jangan bermusuhan, sengketa. Bukan berarti nanti habis maghrib aja ya berantemnya, nggak usah janjian gitu juga. Indaka khusumatun, la litasiha fiha. Jadi wa idza kana indaka khusumah, wa kun hadian, jadilah engkau orang yang tenang, murtahal bal, murtah itu adalah nyaman, pikiranmu tenang. Kun hadian, orang yang tenang secara zahir, enggak gampang emosian, tapi dan juga sesungguhnya bal, pikiranmu juga tenang. Jadilah orang yang tenang zahir batin, membiasakan diri menjadi orang yang tenang zahir batin. Wa idza kana 'indak, jika ada bagimu, wa
Wa idza kana indaka khusumatun, jika terjadi padamu permusuhan, tidak tahu lagi jualan, tak ada pembelinya, melakukan hal yang tidak baik atau yang lain sebagainya, kok kemudian sampai terjadi khusumah, nah litasiha fiha wa hiya bihaqqin, kalau seandainya engkau bisa saja, maksudnya kau dalam kebenaran dan kamu pengen menjerit, maksudnya meneriakin dia, marahin dia, litasiha, untuk kau berteriak mengeluarkan suara fiha di dalam khusum wahia, dan ini adalah termasuk yang dibenarkan. Misalnya kamu tuh benar ribut sama orang dan berhak kamu untuk menjerit teriak karena kamu membela kebenaran, tapi kalau bisa fa akhirha hatta yantahiya siyamu, maka tunda sampai akhir puasa. Itu hak di saat kamu dalam kebenaran. Kalau dalam kesalahan ya nggak usah ditunda. Kamu salah, ini benaran. Kalau kamu benar, mau debat orang, mau ribut sama orang, bentar dulu. Karena dikhawatirkan mengganggu emosimu, sehingga menjadi sebab hilang pahalanya tadi. Wa idza kana yaumu shaumi ahadukum falyarfuth wa la yashkhab. Jika salah satu dari kalian itu puasa, maka jangan sampai engkau melakukan rafat, ngomong keji, wa yashkhab, ngomong teriak-teriak, ngomong kasar, keras. Yashkhab walibatihim bisin, sebagian yashkhab wa yashkhab badal shad, sebagian riwayat mengatakan yashkhab, sebagian yashkhab, maknanya sama. Wasakhbu al-hisam wasiyah, jadi jangan engkau senang dengan khasab. As-sahab itu adalah khisam, musuhan, wasiyah, teriak, jerit-jerit, ribut, berantem. Wala yufhamu min hadza, dan juga bisa bukan berarti ini, wala yufhamu min hadza, bukan berarti ini juga difahami anna ghairu shaimi yubah, selain yang puasa boleh teriak-teriak begitu, fihi ya, yubahu fihi, boleh sahab. Bukan berarti ini karena ini larangan untuk orang berpuasa, bukan berarti di saat kita tidak berpuasa boleh teriak-teriak, enggak. Madzukir itu enggak boleh semuanya itu. Wa innamal muradu annal man'a min dzalika yata'akkadu bisawmi, akan tapi larangan bagi orang berpuasa lebih lagi dibanding orang yang tidak berpuasa. Wa ilaika an tudbat nafsak, an tudbatu nafsak, hendaknya kau betul-betul jaga dirimu. Wa tahfad lisanak, jaga lisanmu, minas sabbi, mencaci, wasyatmi, mengolok, wal ghibati, menggunjing, wan namimati, mengadu domba, wa nahwi dzalika, dan yang lainnya, mimma haramallahu fis siyami wa ghairihi, baik yang dilakukan oleh Allah fis siyam, baik dalam puasa atau yang lainnya. Hindari hal-hal tersebut yang tidak baik, dari mencaci, mengolok, menggunjing, dan juga mengadu domba. Hindari semuanya. Di saat berpuasa lebih lagi, lebih asyad, lebih sangat dilarang. Agatu muhafatan ala kamali siyamika, demi menjaga kesempurnaan puasamu. Wabu'dan, dan agar menjauh amma yu'dhin nasa, dari hal yang menjadikan mengganggu orang lain. Wa yakunu sababan fil fitnati, yang sehingga menjadi sebab fitnah, wal baqdha, permusuhan, wal furqatu, perpisahan. Jadi kadang-kadang kalimat-kalimat itu menjadikan sebab permusuhan. Hindari kalau begitu. Wa idza kana shaumu yaumi ahadikum fala yarfuth yawma idzin wa la yaskhab. Jadi kalau sudah lagi puasa, sudah kamu jangan ngomong jorok dan juga jangan ngomong kasar, keras. Fa in sabbahu ahadun, jika ada orang mencacinya, au qatalahu, atau mengganggunya, qatalahu, melakukan sesuatu yang membahayakan, kayak membunuh, falyaqul inni imru'un shaimun, aku adalah orang berpuasa. Sampaikan ke dia, aku orang berpuasa. Supaya apa? Barangkali dia setelah tahu kita puasa menghentikan. Dan kalimat aku berpuasa itu sebenarnya ngomongin orang yang lagi ganggu sama ngomongin dirinya sendiri. Ngomongin orang yang mengganggu agar berhenti. Kalau ternyata enggak, hari dia ngomongin dirinya sendiri agar sabar. Kamu tuh puasa. Ini shaimun. Aku puasa. Wa ini imru'un qatalahu, kalau ada orang mengganggunya, menyakitinya, qatalahu, syatamahu, mencacinya, falyakul inni shaimun, katakan aku shaim 2 kali. Inni shaimun, ngomong kepada dia, inni shaimun, ngomong kepada di sini sendiri.
Jadi begitulah para ahli syarah hadis menjelaskan kenapa 2 kali. Pertama ngomongin orang itu inni shaimun. Nah, wa inni shaimin ngomong ke dirinya sendiri biar tidak jatuh dalam marah. Wajtanib, dan jauhilah al-kalam as-saqit. Omongan tidak berguna, omongan sampah. Fi mawaqi'it tawasul al-ijtimai, di medsos, Facebook, WhatsApp, Twitter, atau rasul ma'al ajnabiyat, atau laki-laki tiba-tiba berkomunikasi dengan perempuan, tahadduts fi kalamin ghairu masyru'in, atau ngomong sesuatu yang tidak benar, mimma yuhayyiju syahwada, yang membangkitkan syahwat, wa yudhibul ajra,